Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat semua jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kabar kita semua sebagai orang-orang percaya adalah kabar baik, kabar bahagia karena kita di dalam jaminan Tuhan yang sempurna. Amin. Saudara, sebelum saya berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Biar tetap Engkau yang berdaulat, Engkau yang bertata atas setiap kehidupan kami. Kami sungguh Tuhan merindukan Engkau, sungguh membutuhkan Engkau sebagai Tuhan dan Selamat kami, yang memberikan kami jaminan yang sempurna. Sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan, sekalipun kami hari ini tidak bisa berkumpul bersama-sama. Tetapi di dalam roh, bahwa roh kami di dalam kebersamaan untuk menyembah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami rindu firman-Mu untuk berbicara atas kami. Tuhan, berbicaralah, pakailah hamba-Mu. Demi nama Yesus Kristus, kami siap diberkati firman-Mu. Semua percaya bersama katakan, amin. Oke, puji Tuhan, shalom bagi semua jemaat Tuhan. Semua kita sebagai orang-orang percaya di dalam nama Yesus Kristus, kita berhak untuk menerima firman. Saya melihat situasi kondisi belakangan ini banyak orang-orang yang sakit, ya. Saya tidak akan membahas terlebih jauh bicara tentang yang namanya virus corona, karena itu tidak perlu ditakuti. Karena apa? Karena kita ada di dalam Yesus. Tetapi banyak orang karena saking takutnya akhirnya bisa menjadi sakit. Sekalipun bukan sakit corona ini, tapi jelas karena roh ketakutan itu akan menimbulkan sakit penyakit. Sehingga saya menghimbau kepada saudara yang dikasihi Tuhan sebagai jemaat Tuhan, jangan pernah izinkan hatimu takut dengan situasi kondisi ini, sehingga kita terhindar dari semua sakit penyakit. Ketika kita takut, itu artinya kita tidak mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau di dalam firman-Nya 2 Timotius 1 ayat 7 berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya begini, Tuhan itu, Yesus itu memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tetapi roh yang diberikan Tuhan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan melawan, menolak setiap hal-hal yang menakutkan itu. Kita punya otoritas yang dari Tuhan untuk memerintahkan setiap hal yang menakutkan supaya menyingkir dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan sebagai jemaat Tuhan, mari jangan pernah izinkan roh ketakutan menguasai pikiranmu, menguasai hati kita. Baik kita mendengar, kita melihat ada banyak kejadian, jangan pernah izinkan takut di dalam hatimu, karena itu akan menimbulkan engkau menjadi mengundang sakit penyakit masuk dalam dirimu. Makanya saya ingatkan sekali lagi, saudara dikasih Tuhan, milikilah roh keberanian yang sudah diberikan Yesus kepada kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan membuka satu rahasia firman. Ini saya dapatkan ini dengan begitu luar biasa. Ini sesuatu yang sangat berharga buat saya, ya. Firman ini yang saya boleh menikmati, saya boleh merasakan, ya, itu bukan satu yang biasa, bukan satu yang gampang, tetapi ini firman sangat luar biasa buat saya. Dalam Injil Yohanes yang ke-6 ayat 53 ayat 56, inilah satu senjata yang Tuhan kasih bagi saya, bagi keluarga, baik bagi jemaat, ya. Saya percaya itu kalian boleh menangkap itu. Apa dikatakan dalam firman ini dalam Injil Yohanes ini? Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 56. Dikatakan begini. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tidak makan, tidak minum daging anak manusia dan darah anak manusia, maka di dalam hidup kita ini tidak memiliki yang namanya hidup.
Dalam pribadi kita pun tidak memiliki yang namanya kehidupan. Kalau tidak ada kehidupan berarti apa? Berarti kematian. Siapapun kita, siapapun orangnya tidak pernah merindukan yang namanya kematian, tetapi kehidupan. Ya. Semua sakit penyakit, virus-virus akan selalu membawa kepada yang namanya kematian. Dan ini berlaku bagi orang-orang yang tidak makan dan minum tubuh dan darahnya Yesus. Tapi kalau kita makan, kita minum tubuh dan darahnya Yesus, firman-Nya menjamin, maka di dalam diri kita ini ada kehidupan. Ya, di dalam ayat 54 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang diberikan oleh Yesus bukan hidup yang di stop oleh virus, bukan hidup yang dimatikan oleh virus, tapi hidup ini sampai kekal, sampai kepada jaminan Tuhan, sampai kepada janji Tuhan. Itu yang kita terima, kehidupan. Jadi kehidupan bukan yang langsung dicuri oleh iblis, lalu belum waktunya mati, kita mati. Itu namanya hidup yang dicuri iblis, artinya kita diakhiri dengan kematian itu, belum waktunya. Tapi hidup yang diberikan oleh Yesus ketika kita makan, minum tubuh dan darah Yesus, dia berkata, maka ada hidup yang kekal di dalam kehidupan kita. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bahkan dikatakan, ketika mati di dalam kekekalan pun, hidup yang kekal, dan akhir hidup kita akan mengalami kebangkitan. Ya, Tuhan memberikan hidup yang kekal. Lalu setelah itu Tuhan panggil kita, kita mati, tapi kita akan dibangkitkan kembali pada akhir zaman. Artinya tubuh dan darahnya Yesus itu bukan sesuatu yang biasa-biasa. Banyak orang melakukan perjamuan suci, perjamuan kudus. Ya, ada yang berkata ini adalah lambang tubuhnya Yesus, ini adalah lambang darahnya Yesus. Yang seperti ini tidak ada ayatnya. Tapi firman-Nya berkata, ini adalah tubuhmu. Inilah tubuhku dan inilah menjadi darahku. Itu perkataan Yesus. Ya. Ambillah dan makanlah. Terimalah dan minumlah tubuh dan darah Yesus. Dan kalau secara gereja mungkin ya secara organisasi melakukan itu bisa sekali 1 bulan. Ada yang melakukan sekali 1 tahun. Ada yang sekali 6 bulan. Ada yang sekali 4 bulan. Mungkin bermacam cara. Itu adalah aturan doktrin di dalam gereja. Ya, tapi kalau bicara di dalam kebenaran firman, ini pribadi kita perlu untuk melakukan persekutuan dengan tubuh dan darahnya Yesus. Ini secara pribadi kita, ya. Mungkin kita berkata, apakah boleh saya dengan anak saya di rumah melakukan perjamuan kudus? Firman-Nya tidak ada yang melarang. Karena berurusan iman, berurusan kepada Kristus adalah pribadi kita dengan Tuhan. Mungkin engkau berkata dalam hatimu, apakah boleh? Mungkin bertanya, anak-anak bisa nggak bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus? Saya hanya melemparkan kepada saudara pertanyaan. Kalau engkau sebagai orang tua yang sudah dewasa, butuh darahnya Yesus, butuh tubuhnya Yesus, apakah anakmu itu juga membutuhkan tubuh dan darahnya Yesus? Kalau saya sebagai pribadi, saya sebagai kepala rumah tangga, saya berhak berkata, anak-anakku juga, sekalipun masih kecil, mereka membutuhkan tubuh dan darahnya Yesus. Karena di dalam tubuh dan darahnya Yesus ada keselamatan, ada kehidupan. Saya sangat merindukan anak-anakku juga memiliki kehidupan dan keselamatan. Ya, ada orang, anak-anak itu belum layak. Yang belum layak apanya? Merasa orang tua lebih suci daripada anak-anak. Justru Yesus datang untuk orang-orang berdosa. Dia menyerahkan tubuhnya, menyerahkan darahnya demi kita orang-orang berdosa ini. Sehingga tidak ada kita yang berkata, oh ini saya paling suci, paling kudus. Tidak ada. Tapi dengan perjamuan ini, dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, ini memberikan satu jaminan yang pasti bagi kita. Ya, dalam 54 berkata begini.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Lalu ayat yang ke-55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Kalau sudah dikatakan benar-benar makanan dan dikatakan benar-benar minuman, berarti itu menjadi bagian kita yang harus kita suplai dalam kehidupan kita di dunia ini. Selalu makan dan minum tubuh dan darahnya Yesus. Supaya kenapa? Supaya kita memiliki hidupnya Yesus. Bahwa di dalam hidupnya Yesus ada hidup Zoe. Ketika Yesus mati di kayu salib, lalu dia diturunkan, dikuburkan, lalu pada hari ketika dia bangkit dari kematian. Itulah yang dikatakan hidupnya Yesus setelah bangkit dari kematian. Kalau bahasanya itu hidup Zoe. Zoe itu artinya hidupnya Yesus setelah bangkit dari kematian. Hidupnya Yesus yang tidak bisa lagi dikuasai oleh masalah. Sakit penyakit pun tidak bisa lagi. Dulu saya rentan sakit-sakitan. Beberapa tahun yang lalu bisa dikatakan setiap minggu, setiap bulan pasti mengalami sakit penyakit. Tapi setelah saya tangkap ini pengajaran-pengajaran seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Saya tidak pernah hitung-hitungan untuk mengejar pengajaran-pengajaran yang membukakan pemahaman saya. Saya menangkap sesuatu pelajaran yang luar biasa di dalam tubuh dan darahnya Yesus. Saya selalu bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saya minum darah Yesus, saya makan tubuhnya Yesus. Sampai hari ini tidak ada sakit penyakit yang bisa mempengaruhi hidup saya lagi. Sampai saya tetap sehat. Umur boleh tua, tetapi Tuhan membuat saya terus bergairah di dalam Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kenapa harus melakukan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus? Itu yang selalu mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan. Kalau kita menyadari kita hidup sampai hari ini, engkau bisa berkata dalam hidupmu, hai jiwaku, sebutkan mungkin namamu boleh, ya, dan berkata, Tuhan, inilah aku bukti pengorbananmu. Inilah Tuhan bukti kasihmu Tuhan. Ini buktinya pribadi saya ini Tuhan. Biarlah Tuhan tetap engkau ada di dalam hidupku. Aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Jadi kita ini adalah bukti pengorbanannya Yesus. Ketika dia ada di kayu salib, kita ini adalah buktinya pengorbanannya. Sehingga kita ini berhak untuk menerima apa yang dikerjakan oleh Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan adanya kondisi seperti ini, sangat-sangat perlu kita mengadakan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kondisi apa? Kondisi yang namanya corona, virus corona ini. Ya. Kalau kita berkata, dengan cara bagaimana kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus? Saudara bisa cari ada di toko-toko buku, mungkin yang jual yang namanya Sakramen Drink, itu anggur perjamuan dengan hosti, ya, itu sepaket, ya. Sebenarnya nggak terlalu mahal. Kalau kita boleh berpesta, mengadakan hal yang lain, biaya sekian, kita rela. Kalau untuk jaminan hidup kita, untuk mempraktikkan firman, kenapa kita hitung-hitungan dengan Tuhan seperti itu? Ya. Banyak sekarang ini yang jual. Mungkin aku berkata, aduh aku belum punya uang. Itu juga tidak menjadi suatu penghalang. Tinggal kita ambil apa, mungkin ada roti atau makanan apapun. Mungkin tidak bisa beli roti, mungkin cuma ada nasi. Pegang nasi itu. Di tangan kananmu, pegang di tangan kirimu yang namanya air putih, air aqua gelas, boleh, tidak jadi masalah. Mungkin tidak ada aqua gelas, boleh juga air putih, ambil taruh di gelas, boleh pegang dua-duanya. Dan engkau berdoa, berkata, Tuhan, di tanganku ini adalah roti atau mungkin nasi dengan air. Tuhan, aku berdoa, berkatilah ini Tuhan, sebagaimana engkau memberkati untuk para murid-muridmu 2000 tahun yang lalu. Lakukan juga Tuhan buat aku karena aku percaya, aku beriman kepada Yesus Kristus. Berkatilah Tuhan, berkatilah Tuhan, berkatilah Tuhan.
Setelah engkau berdoa, mulai engkau angkat tangan kananmu yang ada tubuh Yesus. Karena setelah engkau berdoa tadi, itu sudah menjadi tubuh dan darahnya Yesus. Lakukan itu dengan yakini doamu, imani doamu. Dan engkau berkata, di tanganku ini Tuhan adalah tubuhmu yang engkau sudah memberkatinya. Tuhan, aku menghargai korban tubuh Yesus yang sudah disakiti 2000 tahun lebih yang lalu. Aku percaya Tuhan, di dalam tubuhnya Yesus ada bilur-bilur mengambil semua sakit penyakit yang ada dalam tubuhku, bahkan virus-virus apapun, bahkan kegagalanku, kelemahanku, sudah ditanggung di tubuhnya Yesus. Aku percaya Tuhan, Engkau sudah memberkatinya. Aku menghargai korban tubuhnya Yesus. Lalu saudara makan dalam nama Yesus Kristus. Setelah itu ambil air yang sudah didoakan menjadi darah Yesus. Dan berkata, Tuhan, aku bersyukur dengan darahmu. Ketika engkau dicambuk, engkau bermahkota duri, darahmu Tuhan mengalir. Aku terima ini Tuhan. Lalu engkau berkata, firman-Mu berkata, oleh darah Yesus, aku ditebus dari cara hidupku yang sia-sia, yang aku warisi dari kedua orang tuaku, dari semua nenek moyangku. Yaitu, warisan sia-sia itu apa? Kutuk keturunan. Kutuk sakit penyakit juga diwariskan. Kutuk kegagalan. Apalagi, kutuk mati muda. Kutuk dikuasai sakit penyakit. Virus-virus penyakit. Kutuk ditolak. Kutuk gagal. Kutuk meja operasi. Kutuk masuk rumah sakit. Semua hal-hal yang buruk yang kita tidak suka. Kita perkatakan itu sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Dan berkata, Tuhan, aku menghargai korban darahmu ini Tuhan. Aku terima ini di dalam nama Yesus. Engkau minum darah itu. Setelah engkau makan dan minum, engkau bisa lagi berkata-kata, Tuhan, tubuhmu dan darahmu yang tidak binasa itu sudah menyatu dengan tubuhku, dengan darahku. Maka hidupnya Yesus setelah bangkit dari kematian sudah menjadi ada di dalam hidupku. Maka kita berkata, sesungguhnya hidupku tersembunyi di dalam hidupnya Yesus. Yesus di dalam aku di dalam Yesus. Yesus pokok anggur yang benar dan akulah ranting-rantingnya yang terus melekat kepada pokok anggur itu. Kalau ranting itu melekat pada pokoknya, maka ranting akan menerima kehidupan. Ranting ini akan berbuah, dia akan bertumbuh menerima kehidupan. Kalau hidup kita melekat dengan Yesus, maka hidup kita yang menerima kehidupan dari Tuhan. Lalu kita ambil yang kita sudah doakan tadi menjadi darah Yesus. Ambil itu, pakai tanganmu, jarimu, oleskan di jidatmu dan berkata, Tuhan, aku taruh ada tanda darah di dalam hidupku. Sehingga tulah maut, malaikat maut pun tidak bisa menyentuh hidupku. Virus-virus penyakit yang mematikan pun tidak bisa lagi menyentuh hidupku. Kenapa? Karena ada darah Yesus menjadi tanda atas hidup kita. Betapa pentingnya persekutuan dengan tubuh dan darahnya Yesus. Saudara dikasih Tuhan, ini bukan sesuatu yang biasa, tapi ini luar biasa. Rahasia ini luar biasa. Kalau hanya bicara tentang hanya dosamu saja, dosa kita saja, kesalahan saja yang dikerjakan oleh darahnya Yesus, oleh tubuhnya Yesus terlalu kecil. Tetapi ada banyak hal yang diselesaikan oleh tubuh dan darahnya Yesus. Mungkin kalau dicatat semua tidak akan cukup Alkitabmu, kertasmu untuk menulis. Tapi Tuhan membuat dengan begitu luar biasa, tapi jelas dan tegas supaya kita bisa mengerti. Saudara percaya, ya, kalau engkau mempercayai tubuh dan darah Yesus, engkau lakukan itu di dalam rumahmu. Ajak anak-anakmu, istrimu, keluargamu, supaya kita mengakui itu tubuh darah Yesus. Tidak susah, saudara. Dalam kepelosan kita berkata, Tuhan, di tanganku ini ada tubuh dan darahmu. Engkau sudah memberkatinya. Kami terima ini dalam nama Yesus Kristus. Kita makan, kita minum. Setelah kita makan minum, mulai mengakui firman, memperkatakan setiap sakit penyakit tidak boleh lagi ada, tapi kesehatan, kekuatan. Seperti itu, saudara dikasih Tuhan. Oke, saya tidak panjang lagi, saudara dikasih Tuhan. Firman saya hanya berbicara tentang singkat ini, bagaimana kita bisa mempergunakan apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita untuk menghadapi semua situasi kondisi di dalam dunia ini. Jawabannya, tubuh dan darahnya Yesus. Percaya, saudara tidak percaya, engkau bisa buktikan. Pemeliharaan itu sempurna. Tuhan sudah berjanji,
dan dia akan menggenapi. Tuhan akan melaksanakan apa yang dijanjikan bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak memiliki roh ketakutan. Karena Engkau berkata dalam firman-Mu, Engkau berikan kami keberanian di dalam kekuatan. Memberikan kami, membangkitkan roh kekuatan bagi kami. Supaya kami menjadi orang-orang pemberani-pemberani menghadapi situasi kondisi dalam dunia ini. Dan firman berkata di dalam Yohanes 6 ayat 53 dimulai bahwa tubuh dan darah-Mu ternyata memberikan jaminan bagi kami. Ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, maka di dalam hidup kami ada kehidupan yang kekal. Artinya, setiap kematian-kematian, penyakit-penyakit tidak bisa menyentuh hidup kami. Sehingga kami percaya Tuhan, kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami terima itu di dalam kekekalan. Karena kami ada di dalam Yesus, Yesus di dalam kami. Oleh sebab itu Tuhan, setiap umat-Mu berikan Tuhan pengertian memahami firman ini. Supaya apa yang Tuhan sediakan bagi kami boleh mengambilnya dan kami boleh menikmatinya. Dampaknya kami mengalami dan menerimanya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang manis, Engkau melatih setiap orang-orang percaya kepada Yesus untuk menerapkan, melakukan kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, tidak mengalami kebangkrutan, tidak mengalami penipuan, pemerasan. Bahkan setiap kesehatan setiap umat-Mu Tuhan, belalah setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Setiap pendidikan anak-anak umat-Mu, belalah Tuhan. Sehingga anak-anak yang Tuhan percayakan bagi setiap umat-Mu, mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Kami percaya Tuhan, hari ini kami terima kekuatan yang baru. Kami terima semangat yang baru. Kami terima keberanian. Dan kami berkata, enyah dari setiap kehidupan kami. Setiap virus-virus penyakit apapun tidak boleh menyentuh hidup kami lagi. Karena kami sudah di dalam proteksinya Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami percaya Tuhan, setiap orang-orang yang mendengarkan firman ini ada di dalam jaminan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, di dalam pemeggaran Tuhan yang sempurna. Dan aku minta pagar tembok berapi bagi setiap pribadi, orang-orang yang mendengarkan firman ini Tuhan. Ada bagi mereka dan pelayanan malaikat, perlindungan Tuhan, penjagaan malaikat-malaikat surgawi yang Tuhan perintahkan ada bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, semangat dan tetap terhubung dengan Tuhan, bangun bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.